Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azmin dengan NIM 25001110033. Saya dari program studi Pendidikan Agama Islam dengan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Tulus MPDI. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Adapun judul yang akan saya bahas pada kesempatan ini adalah yaitu menganalisis urgensi dan perkembangan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Adapun pembahasan yang akan saya bahas pada kesempatan ini adalah yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara, yang kedua, argumentasi Pancasila sebagai dasar negara, yang ketiga, sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis. Dan yang terakhir yaitu esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar bangsa Indonesia. Adapun pembahasan yang pertama yaitu Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan 3 komponen. Yang pertama, pengertian dasar negara. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Yang ketiga, menerima Pancasila dengan kritis. Yang pertama yaitu pengertian dasar negara. Dasar negara yaitu sistem nilai dasar dan cita-cita yang menjadi pandangan hidup serta landasan bagi suatu bangsa dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, yang berfungsi menyatukan masyarakat menjadi pedoman untuk mencapai tujuan nasional. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi resmi negara Indonesia. Pancasila merupakan ideologi resmi Indonesia yang dinyatakan dalam Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 dan kemudian ditegaskan kembali dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Yang ketiga yaitu menerima Pancasila dengan kritis. Yang pertama, memahami isinya, bukan sekadar menghafal. Maksudnya adalah kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa menerima Pancasila dan mempelajarinya secara mendalam makna-makna sila-sila Pancasila, dan kita harus bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu mengkritis penyimpangan, misalnya korupsi. Maksudnya adalah kita sebagai masyarakat Indonesia atau mahasiswa kita harus bisa mengkritis sesuatu yang menurut kita itu adalah sesuatu yang menjanggal atau tidak masuk ke dalam nilai-nilai Pancasila, dan itu dapat mengubah nilai-nilai Pancasila. Contohnya korupsi, toleransi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu argumentasi Pancasila sebagai dasar negara. Argumentasi Pancasila sebagai dasar negara yaitu yang pertama, sebagai pemersatu bangsa yang beragam. Maksudnya adalah Pancasila menjadi dasar yang menyatukan seluruh masyarakat Indonesia yang berbeda-beda suku, ras, agama, dan budaya, yang disimbolkan dengan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Yang kedua, mencerminkan nilai luhur bangsa, yaitu maksudnya adalah setiap sila dalam Pancasila berisi nilai-nilai moral dan budaya yang telah lama hidup dalam masyarakat, contohnya gotong royong. Yang ketiga, landasan moral dan etika. Maksudnya adalah Pancasila menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku agar sesuai dengan normal dan nilai kebaikan. Contohnya, penjabat negara harus bekerja jujur agar tidak korupsi. Yang keempat, dasar demokrasi yang kuat. Maksudnya adalah Pancasila menuntut agar demokrasi di Indonesia berjalan dengan adil, menghormati hak rakyat. Contohnya pemilihan umum dilakukan secara bebas dan jujur. Yang kelima, mewujudkan keadilan sosial. Maksudnya adalah Pancasila mengajarkan agar setiap warga negara mendapatkan haknya. Contohnya pemerintah berusaha menciptakan pemerataan ekonomi. Yang ketiga, pembahasan yang ketiga yaitu sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis. Yang pertama yaitu sumber yuridis atau hukum. Sumber yuridis Pancasila adalah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, karena Pancasila dirumuskan dan disahkan sebagai dasar negara dalam alinea keempat pembukaan tersebut.
Selain itu, Pancasila juga tercantum dalam ketetapan-ketetapan lainnya seperti TAP MPR nomor 3 MPR 2000 yang menetapkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia. Yang kedua yaitu sumber historis atau sejarah yang dimulai pada tanggal 28 Mei 1945 yang ditandai dengan lahirnya Pancasila diawali ketika sidang BPU PKI. Yang kedua yaitu tanggal 29 Mei 1945 yaitu Muhammad Yamin mengusulkan pemikiran dasar negara disusul dengan pemikiran Sepomo pada tanggal 31 Mei. Yang ketiga tanggal 1 Juni 1945 setelah ditampung dan dirumuskan oleh Panitia 9, hari lahir Pancasila pun ditetapkan dan sekaligus menjadi judul pidato Bapak Soekarno. Yang ketiga, tanggal 22 Juni 1945, Pancasila dirumuskan ke dalam Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Dan yang terakhir yaitu tanggal 18 Agustus 1945, yaitu sehari pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Pancasila disahkan sebagai dasar negara dalam sidang BPU PKI. Yang untuk kita ketahui bersama yaitu BPU PKI adalah badan yang dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan. Panitia 9 adalah kelompok yang dibentuk oleh BPU PKI pada tanggal 1 Juni 1945 untuk merumuskan dasar negara dan menyusun naskah yang kemudian dikenal dengan Piagam Jakarta. Dan dan Panitia 9 ini diketuai oleh Bapak Soekarno. Dan PPKI adalah badan yang dibentuk untuk meresmikan dasar negara serta membentuk struktur pemerintah Indonesia. Yang selanjutnya adalah gagasan pemikiran isi Pancasila. Yang pertama, Muhammad Yamin memiliki gagasan atau pemikiran yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, dan pri kerakyatan dan kesejahteraan rakyat. Dan Bapak Soepomo yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Dan Bapak Soekarno yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, yang mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Selanjutnya yaitu sumber sosiologis atau masyarakat. Sumber sosiologis Pancasila adalah kehidupan masyarakat itu sendiri yang kaya akan nilai-nilai. Yang pertama, toleransi. Yang kedua, musyawarah. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, saling menghargai. Dan kelima, semangat kekeluargaan. Yang pertama, toleransi. Toleransi maksudnya adalah sikap saling menghormati antara perbedaan agama, suku, dan pendapat. Yang kedua, musyawarah. Musyawarah menyelesaikan masalah bersama untuk mencapai mufakat. Yang ketiga, gotong royong. Semangat kerjasama tanpa pamrih seperti kerja bakti. Yang keempat, saling menghargai, yaitu menghormati pendapat dan hak orang lain. Yang kelima, semangat kekeluargaan, yaitu persaudaraan dan kebersamaan antar warga. Sumber politis atau politik. Yang pertama, isu politik. Isu politik seperti penyalahgunaan kekuasaan, kolusi, korupsi, nepotisme, HAM, dan yang lainnya. Yang kedua, sistem pemerintahan, yaitu sistem pemerintahan yang membutuhkan asas dan ideologi sebagai arah dalam menjalankan tatanan negara. Yang ketiga, landasan hukum dan etika politik, yaitu landasan bagi lembaga negara, pemilu, organisasi massa, dan pedoman untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam dinamika politik. Selanjutnya yaitu perkembangan Pancasila. Yang pertama yaitu era prakemerdekaan, yaitu sebelum dirumuskan secara resmi, nilai-nilai Pancasila sudah dalam kehidupan masyarakat di kerajaan kuno seperti Sriwijaya dan Majapahit. Yang kedua, era awal kemerdekaan pada tahun 1945, yaitu Pancasila dirumuskan secara resmi dan disahkan sebagai dasar negara serta tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga,
era Orde Lama pada tahun 1945 sampai 1966, yaitu penerapan Pancasila sebagai dasar negara mengalami banyak tantangan, mulai dari pemberontakan PKI, Darul Islam, dan RMS. Yang keempat, era Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1908, yaitu Pancasila pada era ini bertujuan untuk menstabilkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kelima, era reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang, yaitu penerapan Pancasila di masa ini adalah Pancasila sebagai ideologi terbuka. Salah satu tantangannya adalah era globalisasi yang membawa masuknya nilai-nilai ideologi lain. Selanjutnya yaitu nomor 4, yaitu esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar dan ideologi. Esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara sangat penting, karena jika tidak ada ideologi, Indonesia akan kehilangan dasar untuk bersatu dan mencapai tujuan bersama. Bahkan dengan adanya pun Pancasila sebagai ideologi, pelanggaran dan kriminalitas akan tak pernah habis. Pancasila dijadikan seolah-olah hanya formalitas semata yang menjadi topeng di balik kejahatan yang dilakukan. Lantas, apa yang terjadi jika tidak ada Pancasila sebagai ideologi? Itulah mengapa integritas seseorang harus dipertanyakan dalam memimpin sebuah negara, perusahaan, universitas, atau sekolah, bahkan organisasi. Seperti yang dikatakan Wakil Presiden pertama Indonesia, yaitu yang akrab disebut dengan Bapak Bung Hatta. Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun, tidak jujur sulit untuk diperbaiki. Itu saja materi atau penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan atau perkataan saya yang kurang berkenan, dan mohon maaf jika materinya kurang dipahami dan kata-kata saya yang terlalu cepat atau penjelasan saya yang terlalu cepat, mohon dimaafkan. Dan terima kasih banyak, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.